Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua. Semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi secara virtual ya dari tempat kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang telah memelihara kita dan menopang kita, bahkan memelihara kita dalam kerinduan untuk terus bersekutu, bergantung kepadanya sebagai Allah yang menjadi sesembahan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk kebaikan-kebaikan yang boleh terus kami rasakan dan terima sebagai anak-anak pengasihan Allah Bapa kami yang ada di sorga. Sehingga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali di dalam hadirat-Mu, memuji dan juga mengingat akan karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami pun dalam kehadirat-Mu, kami dapat merenungkan firman-Mu yang menjadi sumber hikmat, bijaksana, pengertian, dan pengenalan kami yang benar akan Allah. Sehingga Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh memohon kiranya Engkau bermurah hati kepada kami, setiap kami satu persatu dari tempat kami masing-masing merasakan bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan kami, sungguh hadir di dalam hidup kami. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-16. Kejadian 28 ayat yang ke-16 beginilah firman-Nya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu yang lalu kita sudah mengerti kurang lebih tentang bagaimana kita ya dalam pergumulan kita tentang doa, pengharapan kita kepada Tuhan, kita salah menanggapi. Ya, baik kita sendiri yang salah menanggapi bahwa Allah sedang bekerja ataupun ketika kita salah menanggapi ya pada diri orang yang sedang bergumul tentang Tuhan. Nah, hari ini kita masih membicarakan hal yang kurang lebih sama dalam ketika kita sedang menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Ketika minggu lalu kita melihat seorang Imam Eli ya, sampai pada akhirnya pun dia tetap gagal paham akan jawaban doa daripada Tuhan. Berbeda dengan nats kita pada hari ini yang menunjukkan sepenggal kisah tentang Yakub. Ya, Yakub salah paham di awalnya, tapi kemudian tidak gagal paham terus. Artinya dia kemudian mengenali akan jawaban Tuhan, mengenali akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-10 sampai 17 kita dikatakan di sana bahwa Yakub itu sedang ada atau tiba di suatu tempat dan bermalam di situ. Lalu dia mendapatkan penglihatan tentang sebuah tangga dan malaikat-malaikat yang turun naik dari surga. Ketika Yakub terbangun dari tidurnya, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Lalu Yakub menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah. Tempat itu menjadi tempat yang istimewa karena Tuhan telah muncul di sana dan Yakub menyadari bahwa yang muncul itu benar-benar Allah. Kisah ini terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Yakub sedang merasakan takut ya, merasa takut dalam pelarian dari saudaranya yaitu Esau. Di pasalnya yang ke-27 kita bisa mengingat di sana, melihat juga bahwa
Esau menaruh dendam kepada Yakub oleh karena apa yang dilakukan Yakub kepadanya. Dan Yakub takut kalau Esau akan membunuhnya. Ketakutan itu disebabkan oleh keadaan di sekelilingnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian Allah menjawab doa Yakub. Bukan dengan mengubah situasi di sekelilingnya, tapi dengan mengubahkan Yakub sendiri. Sesuatu yang berada di dalam dirinya membuat Yakub melihat bahwa ia akan hidup dan bahwa Allah akan memberkatinya. Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-14 ya, Tuhan bahkan memberikan janji ya kepada Yakub, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Artinya ketakutan Yakub bahwa Esau akan membunuhnya itu tidak akan terjadi karena Tuhan memberikan janji ini. Sehingga janji itu membuktikan bahwa ya Yakub akan hidup dan tidak akan mati. Tuhan bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita secara pribadi ya, kehidupan kita masing-masing, dan melihat bagaimana Allah telah bekerja selama ini, atau Allah sedang bekerja juga saat ini ya. Iya, kadang-kadang ya Allah itu tidak menjawab doa kita itu sesuai dengan yang kita angan-angankan, yang kita inginkan. Bahkan ya Allah itu menjawab doa bukan dengan mengubah apa yang ada di sekeliling kita, mendatangkan sesuatu dari luar lalu didatangkan kepada kita, tapi dengan mengubah diri kita sendiri, mengubah diri kita supaya kita dapat mengatasi keadaan itu, bisa menguasai, mengendalikan masalah atau pergumulan yang ada. Jawaban doa sudah ada di depan kita ya, namun kita tidak dapat melihatnya ya, karena fokus kita mengharapkan suatu hal yang datang dari luar, padahal Tuhan bekerja dari dalam, dari diri kita. Kita menginginkan mujizat terjadi ya, masalah di sekeliling kita, pergumulan sekeliling kita yang melingkupi kita itu hilang ya, sama sekali begitu ya. Bahkan kita meminta Tuhan jadikan mujizat dan seterusnya ya. Tapi padahal justru Allah bekerja di dalam kita melalui saluran di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melanjutkan ya pergumulan dan perjuangan kehidupan kita sebagai orang Kristen di waktu-waktu yang akan datang. Jangan sampai kita terpatok pada apa yang terjadi di luar, sebab Tuhan justru bekerja dari dalam diri kita sendiri. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang memberikan pengertian yang baik dalam kehidupan kami, yang memberikan kepada kami arahan bagaimana kami menjalani kehidupan kami dengan benar. Sebab itu ampuni kami ya Tuhan, apabila ketika kami berkaca pada firman-Mu hari ini, kami telah banyak menuntut, kami telah banyak meminta, sehingga kami sendiri dibutakan. Sehingga kami tidak bisa melihat bagaimana seharusnya atau bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kami. Kami didesak dengan berbagai hal yang menuntut Allah segera memberikan jawaban dari luar. Dan sementara kami tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja, berurusan dengan diri kami sendiri dari dalam, mengubahkan kami. Sebab itu tolong kami ya Tuhan, supaya kami lebih dulu menyadari bahwa di dalam permasalahan, pergumulan, penantian jawaban doa, Tuhan sedang lebih dulu berurusan dengan kami sebelum berurusan dengan masalah-masalah yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, yang mendorong kami terus hidup kudus dan berkenan di hati-Mu. Amin.
Sampai jumpa pada hari Sabtu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa untuk kita semua mempersiapkan diri dengan baik, tubuh, jiwa, dan hati kita, perasaan kita untuk menyambut Sabat esok hari. Tuhan memberkati.